Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Nadila. Saya dari kelas TBI 2A dari Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membahas 3 bab materi, yaitu diantaranya emosi, memori, dan juga perbedaan individual pada mata kuliah Psikologi Pendidikan semester 2. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu materinya lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Nah, sekarang yuk kita masuk ke pembahasannya. Baik, bab pertama yang akan kita bahas yaitu emosi. Apa sih emosi? Emosi merupakan perubahan yang timbul pada diri seseorang dikarenakan hal-hal tertentu. Sedangkan menurut beberapa ahli, contohnya William James mengatakan emosi adalah keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Sedangkan menurut Goleman, emosi adalah suatu keadaan psikis dan psikologis dan kecenderungan untuk bertindak. Kadang orang berkata emosi dan perasaan itu adalah hal yang sama, tetapi sebenarnya berbeda. Emosi lebih intens daripada perasaan, sehingga perubahan jasmaniah yang dirasakan oleh emosi itu lebih terlihat dan diutarakan dibandingkan dengan perasaan. Selanjutnya, fungsi-fungsi emosi. Ada 3 fungsi emosi yang bisa kita ketahui. Yang pertama, emosi sebagai sarana mempertahankan hidup. Artinya, emosi yang kita rasakan itu bisa membuat kita mampu beradaptasi dengan kehidupan, apa yang terjadi dengan kita dan apa yang terjadi dengan orang lain. Yang kedua, emosi sebagai pembangkit energi. Variasi emosi yang kita rasakan itu bisa mendorong kita untuk hidup dan membangkitkan energi kita, baik itu ke arah yang positif maupun negatif, tergantung individu. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu emosi sebagai pembawa pesan. Emosi seringkali menimbulkan suatu perilaku fisik atau aksi, sehingga emosi memberitahu kita apa yang terjadi pada diri kita sendiri ataupun apa yang terjadi pada orang lain. Selanjutnya yaitu jenis dan ciri-ciri emosi. Pertama, kita akan membahas tentang jenis emosi. Emosi itu memiliki 2 jenis, hanya emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini adalah emosi-emosi yang dirasakan menuju hal-hal yang positif. Contohnya emosi bahagia, emosi senang, gembira, kasih sayang, kagum, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif itu adalah emosi hal yang merujuk ke hal-hal negatif, kebalikan dari emosi positif. Contohnya emosi dendam, emosi marah, emosi sedih, emosi takut, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri emosi. Ciri-ciri emosi yaitu diantaranya yang pertama, pengalaman emosional bersifat pribadi dan subjektif. Artinya, perkembangan variasi emosi itu dikarenakan pengalaman pribadi. Yang kedua, perubahan emosi menimbulkan aspek jasmaniah. Apabila seseorang merasakan perubahan emosi, maka itu akan disertai dengan timbulnya perubahan aspek jasmaniah. Yang terakhir yaitu emosi diekspresikan dengan perilaku, baik itu perilaku dalam bentuk perubahan suara, mimik wajah, atau melalui tindakan. Selanjutnya yaitu teori-teori emosi.
Ada 3 teori emosi. Yang pertama, teori sentral. Teori sentral ini membahas tentang perubahan gejala jasmania merupakan akibat dari timbulnya emosi, sehingga seseorang yang merasakan emosi akan melakukan perubahan jasmania pada diri orang tersebut. Nah, contohnya orang menangis ketika sedang sedih tuh. Nah, teori yang kedua yaitu teori periferal. Teori ini berkebalikan dengan teori sentral. Teori periferal mengatakan bahwa gejala jasmania tidak ditimbulkan oleh emosi, melainkan emosi-emosi itu ditimbulkan karena gejala jasmania. Itu kebalikannya. Contohnya, jika di teori sentral orang menangis karena sedih, maka di teori periferal mengatakan bahwa orang menangis bukan karena sedih, tetapi dia sedih karena menangis. Namun beberapa para ahli mengatakan bahwa itu adalah teori yang tidak tepat. Nah, untuk teori yang terakhir yaitu teori kepribadian. Teori ini mengatakan bahwa emosi adalah aktivitas pribadi yang mana tidak dapat dipisahkan antara psikis dan jasmani, sehingga di mana ada perubahan fisik yang ditimbulkan oleh emosi itu menimbulkan perubahan jasmania, dan di mana ada perubahan jasmania itu dikarenakan oleh emosi. Gitu. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pengaruh emosi. Ada banyak faktor emosi, baik itu dari dalam maupun dari luar. Contohnya ya, kita bisa merasakan emosi apabila kita merasa dicintai, atau merasa dibenci, atau merasa dibutuhkan, atau merasa diperlakukan dengan adil maupun tidak adil, kebutuhannya tidak terpenuhi, atau merasa dirinya tidak bisa atau kurang dalam hal sesuatu. Itu adalah penyebab-penyebab dari emosi. Apa sih pengaruh emosi pada belajar? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di materi sebelumnya itu, emosi itu ada dua ya, emosi positif dan emosi negatif. Nah, pengaruhnya pada belajar juga ada dua. Apabila kita merasakan emosi positif, maka kita akan menghasilkan energi positif, sehingga kita akan lebih semangat dalam belajar, lebih tekun, dan dapat mendorong belajar. Sedangkan untuk emosi negatif itu akan cenderung menghambat kita dalam belajar, membuat kita malas, ataupun membuat kita tidak belajar sama sekali. Itu tergantung dari emosi positif dan emosi negatifnya. Nah, untuk materi emosi mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan membahas bab kedua, yaitu tentang materi memori. Baik, untuk bab kedua yang akan kita bahas yaitu tentang memori. Sebenarnya memori itu pasti sudah tidak asing kan untuk kita semua. Jadi memori itu ialah suatu kemampuan organisme untuk memperoleh, mempertahankan, menyimpan, dan akhirnya memanggil kembali informasi. Menurut Bruno, memori ialah proses mental meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di otak. Jadi, memori yang ada di dalam otak manusia itu tidak bisa bertahan secara lama. Ada memori yang bertahan hanya beberapa detik, ada pula memori yang bertahan hanya beberapa menit, dan ada pula memori yang bertahan sampai bertahun-tahun.
Memori bisa didapatkan apabila ketika panca indera mendapatkan suatu informasi, maka informasi tersebut akan diproses masuk ke dalam suatu memori, yaitu memori jangka pendek maupun memori jangka panjang. Dari selanjutnya yaitu struktur memori. Ada 3 struktur memori yang akan kita bahas. Yang pertama, memori sensorik. Yang kedua, memori jangka pendek. Yang ketiga, memori jangka panjang. Untuk memori sensorik ini berkaitan dengan memori panca indera. Yang bisa kita sebutkan, memori sensorik ialah memori yang didapatkan melalui panca indera yang kemudian diproses dan diolah. Namun hanya bertahan beberapa saat saja apabila tidak diolah lebih lanjut agar masuk ke dalam memori jangka pendek. Nah, seperti yang kita tahu, memori sensorik ini hanya bertahan beberapa detik saja. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini ialah memori yang hanya bertahan beberapa saat atau hanya beberapa menit. Memori ini bisa didapatkan apabila memori panca indera telah mendapatkan suatu informasi. Maka informasi tersebut akan diolah, kemudian dilakukan penyimpanan pada memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini memiliki kapasitas yang sedikit dan terbatas. Dan pada tahap ini memori jangka pendek akan cepat dilupakan apabila tidak diolah dan informasi tersebut tidak ditransfer ke dalam memori jangka panjang. Untuk yang terakhir, memori jangka panjang. Memori jangka panjang yaitu tempat penyimpanan memori yang berskala atau bisa disebut sebagai memori jangka panjang bisa sampai bertahun-tahun. Nah, untuk memori yang didapatkan itu jika diolah maka akan masuk ke dalam memori jangka panjang dan bisa bertahan sampai puluhan tahun, bahkan sampai kita meninggal. Nah, untuk memori jangka panjang ini memiliki kapasitas yang tidak terhingga. Memori jangka panjang dibagi menjadi 2, yaitu memori deklaratif dan memori tak deklaratif. Memori deklaratif ini berisikan suatu informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa-peristiwa yang bisa dinyatakan dengan sadar. Contohnya kapan kita lahir, tahun berapa sekarang, tuh bisa kita nyatakan dengan sadar. Sedangkan untuk memori tak deklaratif yaitu informasi-informasi yang tidak bisa dinyatakan secara sadar. Contohnya bagaimana cara kita bermain piano. Seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori pun ada 3. Yaitu yang pertama memori episodik, yang kedua memori semantik, yang ketiga memori prosedural. Memori episodik ini yaitu ingatan jangka panjang yang membahas atau berkaitan dengan suatu peristiwa-peristiwa yang dialami dalam hidup berkaitan dengan emosional, termasuk dengan pengalaman-pengalaman hidup. Contohnya bagaimana rasanya wisuda atau bagaimana rasanya bertengkar waktu terakhir kali. Nah, memori episodik memproses informasi-informasi dan menyimpan informasi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Yang kedua yaitu memori semantik. Memori semantik ini menyimpan memori jangka panjang atau informasi jangka panjang yang berkaitan dengan pelajaran. Nah, atau bisa disebut dengan
informasi-informasi yang bersifat pengetahuan, baik itu definisi sesuatu atau kaitannya dengan suatu peristiwa atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal itu. Nah, contohnya itu definisi dari kata memori atau tahun berapa sekarang. Nah, memori semantik memproses dan menyimpan informasi-informasi seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu memori prosedural. Memori prosedural ini yaitu penyimpanan jangka panjang yang melibatkan suatu pengetahuan yang mental dan fisik yang berkaitan dengan keterampilan. Memori ini hanya menyimpan suatu informasi yang berkaitan dengan suatu keterampilan yang ada pada diri kita. Contohnya, bagaimana cara kita bermain bola basket, atau bagaimana cara kita mengendarai sepeda. Hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang diolah oleh memori prosedural. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya proses memori. Faktor yang mempengaruhi memori itu ada dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatian ketika memori itu masuk. Yang kedua, emosi. Emosi yang terjadi ketika kita mendapatkan suatu memori atau suatu informasi. Ketiga, makna dari informasi yang kita dapatkan. Yang keempat, pengulangan, yaitu melakukan pengulangan informasi yang telah kita terima. Yang kelima, koneksi asosiatif, di mana terdapat koneksi antara memori yang lama dan juga memori yang baru. Keenam, kondisi kesehatan mental dan fisik pun mempengaruhi pengambilan informasi. Yang terakhir yaitu usia. Untuk memori yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, diantaranya kualitas pengajaran bisa mempengaruhi pengambilan informasi, bagaimana kualitas pengajaran itu masuk atau informasi itu bagaimana masuk dalam diri kita. Kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ketika memori itu berusaha masuk atau kita terima. Keempat, asal dari memori tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu interaksi sosial. Nah, materi selanjutnya yaitu lupa. Lupa dalam psikologi mengacu pada ketidakmampuan mengingat sesuatu yang telah kita dapatkan informasinya sebelumnya. Nah, lupa ini memiliki beberapa teori. Dia memiliki 3 teori. Yang pertama, teori pemudaran. Teori ini mengatakan bahwa kondisi lupa bisa terjadi apabila informasi yang telah didapatkan akan semakin melemah sehingga informasi tersebut mengalami pemudaran dan tidak dapat dipanggil kembali apabila tidak dilakukannya pengulangan pengambilan informasi. Yang kedua, teori interference. Teori ini mengatakan bahwa lupa bisa terjadi karena terganggunya proses kemunculan kembali informasi yang telah masuk atau telah kita terima. Itu dikarenakan dua hal, yaitu interferensi retroaktif, di mana informasi baru terganggu keluar atau muncul dikarenakan informasi yang lama, dan yang kedua karena interferensi proaktif, di mana informasi lama terganggu kemunculannya dikarenakan informasi baru yang masuk. Nah, materi selanjutnya yaitu strategi memori. Strategi untuk mengingat informasi-informasi yang telah kita lakukan atau yang telah kita terima itu diantaranya pengulangan. Itu yang pertama, pengulangan. Melakukan pengulangan informasi secara berulang-ulang dan terus
asosiasi, yaitu pencampuran atau mengaitkan informasi baru dengan informasi lama yang telah kita dapatkan. Yang ketiga, organisasi, yaitu menstruktur informasi-informasi yang telah kita terima dengan terstruktur dan rapi. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan mental dan fisik. Yang kelima yaitu tidur yang cukup. Tidur yang cukup bisa mempengaruhi memori kita tetap terjaga. Yang kelima, visualisasi, di mana memori yang telah kita dapatkan itu kita ubah dalam bentuk gambar, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengingatnya. Yang keenam yaitu kaitkan informasi dengan emosional, di mana informasi yang kita terima itu jika kita mengaitkannya dengan suatu emosi, maka akan lebih mudah untuk diingat. Mungkin itu saja untuk materi memori. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi perbedaan individual di bab ketiga. Baik, untuk bab ketiga kita akan membahas tentang perbedaan individual. Sebenarnya perbedaan individual itu cukup beragam. Perbedaan individual itu ialah perbedaan yang dimiliki oleh pribadi atau individu. Nah, perbedaan individual ini mencakup beberapa aspek, baik itu perbedaan kepribadian, perbedaan emosi, perbedaan karakter, perbedaan motivasi, bakat, minat, dan sebagainya. Di materi ini saya akan membahas beberapa perbedaan yang dimiliki oleh individu. Nah, perbedaan biologis. Perbedaan biologis ini yaitu perbedaan yang mencakup hal-hal yang berbentuk fisik atau struktur tubuh. Contohnya, di antaranya yaitu pertama, perbedaan genetika. Perbedaan genetika ini mencakup bagaimana bentuk atau karakter tubuh pada seseorang yang menghasilkan perbedaan seperti tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan termasuk perbedaan individu, di mana hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti diabetes, asma, atau yang lainnya itu bisa termasuk ke dalam perbedaan individu yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh personal. Ketiga, perbedaan jenis kelamin. Perbedaan ini signifikan yang menghasilkan perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya, perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis mencakup 3 hal. Yang pertama, perbedaan kepribadian, kedua perbedaan emosi, yang ketiga perbedaan proses kognitif. Nah, untuk perbedaan kepribadian itu mencakup bagaimana seseorang atau individu dalam menghadapi hal-hal yang terjadi dalam dirinya dan orang lain, atau kita sebut sebagai kepribadian seseorang. Nah, dalam kepribadian ini ada orang yang lebih cerewet, ada orang yang lebih pendiam, ada orang yang lebih aktif, ada orang yang tidak aktif. Nah, perbedaan seperti itu yang memunculkan suatu perbedaan individu. Selanjutnya, emosi. Emosi itu memiliki
peranan penting dalam suatu perbedaan karena setiap orang menghasilkan emosi yang berbeda-beda. Ada orang yang cenderung lebih aktif mengeluarkan emosinya secara langsung, namun ada orang yang cenderung lebih tenang dan mengontrol emosinya. Untuk perbedaan proses kognitif, ini mencakup tentang perbedaan kemampuan berpikir dalam memproses informasi dan memecahkan suatu masalah. Baik itu dalam hal pelajaran maupun dalam hal pengalaman pribadi atau peristiwa-peristiwa yang dialami secara pribadi. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan intelijensi. Nah, untuk perbedaan intelijensi ini mencakup perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh individu. Nah, perbedaan kecerdasan itu memiliki banyak macam. Nah, di sini saya akan membahas macam-macam perbedaan intelijensi menurut Howard Gardner. Nah, pertama, intelijensi linguistik. Intelijensi ini yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan lebih unggul dalam hal membaca, menulis, dan berbicara. Yang kedua, intelijensi logis matematis. Intelijensi ini merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk lebih bisa berpikir secara logis dan matematis dan dalam menyelesaikan masalah. Intelijensi ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang pintar matematika, sains, dan analitis. Yang ketiga, intelijensi spasial. Intelijensi spasial ini yaitu kemampuan dalam memahami dan mengadakan banyak ruang, di mana pada intelijensi ini lebih unggul dalam hal yang berbau karya seni dan desain. Untuk yang keempat, intelijensi kinestetik. Intelijensi kinestetik ini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu di mana kemampuan itu menggunakan tubuh atau fisik untuk melakukan suatu hal. Dan orang ini biasanya unggul dalam hal olahraga atau tari. Kelima, intelijensi musikal. Intelijensi musikal ini kemampuan untuk mengenali dan menciptakan beberapa jenis lagu atau pola, di mana ia adalah orang yang unggul dalam hal musik dan bernyanyi. Yang keenam, intelijensi interpersonal, di mana kemampuan ini adalah kemampuan untuk bisa berinteraksi dan memahami keadaan orang lain. Ketujuh, intelijensi intrapersonal, yaitu kebalikan dari intelijensi interpersonal, di mana intelijensi intrapersonal yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menggunakan kemampuan itu untuk merubah atau mengevaluasi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, intelijensi naturalis. Kemampuan ini adalah untuk mengenali dan mengkategorikan objek di alam, serta orang yang memiliki kemampuan ini cenderung tertarik dengan lingkungan dan bidang biologi. Kemampuan intelijensi itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan, akademik, karir, maupun genetik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan bakat. Perbedaan bakat atau potensi ialah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Nah, kemampuan bakat ini bisa bervariasi, bisa dalam hal musik, seni, maupun yang sebagainya. Ada 3 jenis kemampuan bakat yang kita ketahui. Pertama, kemampuan bakat artistik, di mana kemampuan ini berfokus kepada karya seni rupa
musik, drama, atau hal-hal yang berkaitan dengan hal yang kreatif. Kedua, bakat atletik, di mana kemampuan ini diperuntukkan atau digunakan untuk orang-orang yang memiliki bakat dalam hal olahraga dan seni, atau olahraga dan aktivitas fisik lainnya. Yang terakhir yaitu bakat akademik. Nah, bakat ini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal pengetahuan seperti kemampuan pengetahuan matematika, sains, bahasa, dan lain sebagainya. Semua kemampuan-kemampuan atau yang dimiliki seseorang itu tergantung dengan individu, lingkungan, genetik, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara guru mengatasi intelijensi atau perbedaan individual dalam kelas? Nah, untuk cara guru mengatasi perbedaan individu dalam kelas itu, yaitu diantaranya guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang bervariasi. Kedua, guru memahami macam-macam perbedaan individual setiap muridnya. Ketiga, melakukan pengelompokan kerjasama dan mengevaluasi murid. Yang keempat, bisa melakukan tinjauan, melakukan serangkaian proses seperti pembelajaran bersama, terus pengubahan dekorasi kelas, atau melakukan interogasi dan pengenalan pendekatan terhadap individual siswanya. Semua individu itu memiliki sifat yang berbeda. Jadi, perbedaan individual bukanlah masalah dalam hal belajar, namun itu adalah variasi yang seharusnya diterapkan dan dikembangkan oleh guru maupun siswanya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Ada 3 bab, yaitu emosi, memori, dan perbedaan individual. Untuk kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf secara pribadi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Saya Aulia Nagila, pamit undur diri. Terima kasih.